Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika dalam keadaan baik. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Nah anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah jika hadir semua. Gimana nih perasaannya hari ini? Apakah anak-anak udah siap untuk mulai pembelajaran? Sebelum masuk ke pembelajaran, untuk membakar semangat, kita nyanyi terlebih dahulu yuk. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Nyanyi bareng-bareng ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang terkau. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menendang, menerjang terkau. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, semoga setelah kita nyanyi-nyanyi, kita dapat lebih bersemangat lagi ya untuk belajar hari ini. Sebelumnya ibu mau nanya nih, apakah kalian punya peraturan di rumah atau di sekolah? Nah, kalau punya, apa aja sih aturan yang ada di rumah dan di sekolah? Nah, dari pertanyaan yang tadi ibu berikan, akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Sebelum masuk ke pengertiannya, coba anak-anak baca dulu kutipan yang ada dalam PowerPoint. Nah, kutipan ini dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Nah, anak-anak, dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa kita harus bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, yaitu dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba amati gambar yang ibu tampilkan anak-anak. Nah, yang pertama coba ada gambar apa? Di gambar pertama ada seorang siswa yang sedang
salin nih kepada gurunya. Nah, aktivitas ini kira-kira dilaksanakannya di mana? Di sekolah. Nah, yang kedua ada menceritakan tentang seorang anak sedang membersihkan lantai atau menyapu. Nah, kira-kira aktivitas ini dilaksanakan di mana? Ya, betul, dilaksanakan di rumah. Nah, sekarang masuk ke pengertian norma. Norma sendiri yaitu merupakan kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma dapat dijumpai di norma sendiri dapat dijumpai di berbagai tempat, khususnya pada saat di rumah dan di sekolah. Dengan adanya norma, kehidupan kita tentu akan lebih teratur. Nah, sekarang masuk ke pengertian hak dan kewajiban. Hak sendiri merupakan kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki, atau melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, sekarang masuk ke macam-macam norma. Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa aja yang termasuk ke norma agama? Nah, norma agama sendiri merupakan aturan yang ada dalam sebuah agama. Norma agama dapat dilakukan dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, contoh sederhananya yang ada di sekolah, yang pertama yaitu bersikap jujur kepada teman, guru, dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Terus berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh norma agama yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan keluarga, seperti berdoa sebelum tidur, makan, minum, hingga sebelum keluar rumah. Terus tidak boleh berbohong kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini dengan kita melakukan hal-hal baik dan menjauhi hal-hal buruk. Contohnya yaitu dengan cara kita bertutur kata yang baik dan bertindak jujur. Selain itu, kita dapat berbuat baik terhadap sesama manusia dengan cara menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Lanjut, masuk kepada norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan itu sendiri yaitu tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak meremehkan orang lain, tidak meludah di tempat umum atau di sembarang tempat. Masih banyak deh pokoknya contoh-contohnya. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini merupakan aturan yang ada dalam pemerintah. Yang ada dalam pemerintah contohnya yaitu ada undang-undang, terus aturan yang ada di pemerintahan lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh norma hak dan kewajiban. Nah, ini merupakan contoh norma yang ada di sekolah yang sudah tadi Ibu jelaskan. Contohnya yaitu saat masuk kelas itu siswa harus tepat waktu. Yang kedua merupakan contoh dari hak seorang anak itu
mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang terakhir ini ada gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya. Dia sedang membantu ibunya. Nah, ini merupakan sebuah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Nah, setelah menyimak penjelasan dari ibu tadi, untuk menambah semangat dan agar anak-anak terus mengingat materi dari ibu, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Hak dan Kewajiban. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contohnya dari hak? Apakah contoh-contohnya dari hak? Contohnya hak adalah mendapat perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Nah, setelah menyanyi, kita kerjakan LKPD yang sudah ibu berikan di grup WhatsApp. Coba dicek ya anak-anak, jika sudah ada, lalu kerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya anak-anak. Nanti ibu periksa. Jika sudah selesai, coba LKPD yang sudah anak-anak kerjakan dikirimkan ke ibu ya. Dikirimkan melalui Japri. Nanti ibu periksa. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu mau tanya dulu nih, perasaan kalian setelah mempelajari materi kali ini. Nah, anak-anak, ternyata masih banyak contoh-contoh yang menggambarkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ibu titip pesan kepada kalian supaya melakukan kewajiban dan norma yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Nah, tetap semangat ya anak-anak untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.